Hello guys, kalian tahu nggak siapa tokoh satu itu? Kalian pasti tahu, karena tokoh wanita satu ini sangat terkenal di Indonesia. Ya, dialah Raden Ajeng Kartini, atau dikenal sebagai R.A. Kartini. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita kala ia hidup. Nah, mengenai biografi dan profil R.A. Kartini akan kita saksikan berikut ini. Beliau lahir tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nah, makanya hari kelahirannya itu kita peringati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasa-jasanya pada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia mendapat gelar R.A. atau Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika ia sudah menikah, maka gelar kebangsawanannya akan berubah dari Raden Ajeng menjadi Raden Ayu. Nah, begitulah menurut tradisi Jawa. Oh iya, ayah Kartini bernama R.M. Sosroningrat. Beliau merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu adalah sebagai Bupati Jepara. Sedangkan Ibu Kartini bernama M.A. Ngasirah. Beliau ini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV loh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan ayahnya berasal dari kerajaan Majapahit. Ibu R.A. Kartini yaitu M.A. Ngasirah sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa saja. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda ketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Wurjan yang kemudian merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura ketika itu. Ayahnya kemudian menyekolahkan Kartini kecil di ELS, Europe Library School. Disinilah Kartini kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga 12 tahun. Sebab ketika itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Tapi, Kartini adalah keturunan bangsawan, jadi dia diperbolehkan untuk bersekolah. Meskipun berada di rumah, R.A. Kartini ini aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Ik word het niet precies. Iemand met dromen hebben tinggi. Seseorang harus mempunyai cita-cita tinggi. Dari sinilah kemudian Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Sebab dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya, yang buku itu sendiri berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20, ia bahkan membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul The Steel Cross karya Van Eden, Augusta de Witt, serta berbagai roman-roman beraliran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Ketertarikan R.A. Kartini dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita itu perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan dalam hukum. Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi wanita pribumi, di mana ia melihat contoh kebudayaan Jawa yang ketika itu lebih banyak menghambat kemajuan dari perempuan pribumi. Kartini menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan.
Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi oleh Kartini dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang yaitu makna ketuhanan, kebijaksanaan, keindahan, perikemanusiaan, dan juga nasionalisme. Teman wanita Belandanya, Rosa Abendanon dan Estelle de Handelaar atau yang biasa dipanggil Stella ini juga mendukung pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh R.A. Kartini. Sejarah mengatakan bahwa Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya. Namun, ia dilarang untuk melanjutkan studinya untuk belajar di Batavia ataupun ke negeri Belanda. Hingga pada akhirnya, ia tidak dapat melanjutkan cita-citanya, baik belajar menjadi guru di Batavia ataupun kuliah di negeri Belanda. Meskipun ketika itu, ia menerima beasiswa untuk belajar ke sana. Sebab pada tahun 1903, pada saat R.A. Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia akan dinikahkan dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang, yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami R.A. Kartini ini memahami apa yang menjadi keinginan R.A. Kartini, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama, yang kemudian berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang, yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Dari pernikahannya dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat, R.A. Kartini ini melahirkan anak bernama Susalit Joyo Adiningrat, yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun sayangnya beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangan beliau, kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini, yang dahulu bernama Kartini School, untuk menghormati jasa-jasa beliau. Yayasan Kartini ini didanai oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis di era kolonial Belanda. Sepeninggalan R.A. Kartini, kemudian seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Dari situ kemudian disusunlah buku yang awalnya berjudul Door Duisternis Lotlicht, yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya, atau yang biasa disebut Habis Gelap Terbitlah Terang, yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh Kartini kemudian banyak menarik perhatian masyarakat ketika itu, terutama kaum Belanda, sebab yang menulis surat-surat tersebut adalah wanita pribumi. Pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menginspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu, seperti W.R. Supratman yang kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Hari Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional.
Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini yakni pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini.